Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar IPA. Tema 1 semester 1 tentang ekosistem. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, pengertian ekosistem. Yang kedua, komponen pembentuk ekosistem. Dan yang ketiga, jenis ekosistem. Nah, perhatikan gambar. Ada 2 gambar. Ini gambar ekosistem. Pengertian ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Nah, makhluk hidup tersebut bisa hewan, tumbuhan, atau manusia. Kemudian komponen pembentuk ekosistem ada 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Seperti terlihat pada gambar, komponen biotik itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik terdiri dari, lihat gambar, ya, udara, air laut, kemudian sinar matahari cahaya, dan tanah pasir. Jadi terlihat perbedaannya ya. Kalau biotik itu makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia itu makhluk hidup. Kalau komponen abiotik, makhluk tidak hidup atau benda mati seperti udara, air, cahaya, tanah. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian komponen biotik. Seperti yang barusan Ibu jelaskan, bahwa komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti tadi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kalau misalnya kalian disuruh menyebutkan komponen biotik apa aja yang ada di lingkungan sekitarmu, gampang. Pokoknya semua yang makhluk hidup. Hewan, ternak peliharaanmu, terserah mau hewan apa aja seperti ayam, kambing, kucing, dan lain-lain. Pokoknya hewan yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Silakan sebutkan. Itu termasuk komponen biotik. Di sini Ibu tuliskan pohon jambu, pohon mangga, rumput, dan lain-lain. Kemudian ketiga, orang atau tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumahmu. Orang itu termasuk biotik karena makhluk hidup. Sekarang komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk atau benda mati, seperti yang tadi lihat gambar pertama kali, yaitu udara, tanah, air, ya. Nah, dan udara. Nah, kalau misalnya disuruh menyebutkan komponen abiotik apa aja yang ada di sekitar rumahmu, gampang. Pokoknya semua yang benda mati, bukan makhluk hidup, seperti sinar matahari, kemudian tanah yang kamu pijak, kemudian air ini bisa air hujan, air keran, air sumur, air sungai, dan lain-lain. Dan juga udara yang kita hirup. Nah, itu semua komponen abiotik, yaitu komponen yang merupakan benda mati atau makhluk tak hidup. Oke, lanjut ke jenis ekosistem. Jenis ekosistem ada 3. Yang pertama, ekosistem darat. Yang kedua, ekosistem perairan. Dan yang ketiga, ekosistem buatan. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar ekosistem darat, ya. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ya, ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem ini banyak memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Jadi, tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup, bukan makhluk tak hidup seperti tadi. Makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini tempat berkumpulnya. Itu ekosistem darat, berarti ada di darat. Nah, ditentukan suhu dan curah hujan. Kalau curah hujannya tinggi, banyak hujan, berarti tandanya subur. Ya, tumbuhannya banyak tumbuh. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, ekosistem perairan. Dari judulnya saja ekosistem perairan, berarti lingkungannya didominasi oleh perairan. Kalau kita ingat perairan, berarti ingat laut, danau, kolam, ya, itu yang mengandung air.
Jadi ekosistem perairan yaitu lingkungan yang didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Semakin banyak sinar matahari yang masuk, maka ekosistem di dalam air itu semakin banyak, semakin subur. Beda dengan ekosistem perairan yang kurang sinar matahari yang masuk, akan terasa lembab dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam air pun kurang subur. Kemudian yang terakhir, ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Yaitu ekosistem yang sengaja dibuat atau diciptakan oleh manusia dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Seperti di sini ekosistem buatan yaitu seaweed, akuarium, ya. Atau kalau misalnya kamu punya kebun, itu juga ekosistem buatan. Nah, misalnya kalian suruh menyebutkan contoh ekosistem buatan yang ada di lingkungan sekitarmu, apa? Gak usah bingung ya. Pokoknya yang dibuat oleh manusia. Yang pertama kebun. Entah itu kebun sayur, entah itu kebun buah-buahan. Itu sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kebun sayuran berarti untuk apa? Jadi kalau nyayur tinggal metik di kebun. Nah, kemudian sawah. Sawah juga termasuk ekosistem buatan karena sengaja dibuat untuk menanam padi. Padi itu merupakan apa? Makanan orang Indonesia, yaitu jadi beras. Kemudian kolam ikan. Kolam ikan sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia juga dalam hal ikan, ya. Kemudian peternakan ayam. Kamu beternak ayam atau beternak kambing atau beternak apa lagi? Bebek. Nah, itu semua untuk memenuhi kebutuhan kamu dan juga masyarakat sekitar. Kalau akuarium juga termasuk ekosistem buatan, ya, sengaja dibuat kolam dalam rumah, pakai wadah akuarium. Itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan apa? Ya, kamu supaya senang melihatnya, hiburan ya. Nah, selain ekosistem buatan yang Ibu sebutkan di sini, silakan kamu cari sendiri contoh ekosistem buatan yang ada di sekitar lingkungan rumahmu, ya. Kemudian tuliskanlah atau isilah tugas-tugas yang Ibu beri tugas di lembar jawaban nanti sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan lewat video ini. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya, dan dalam mengisi tugasnya tidak bingung lagi. Nah, sampai di sini dulu ya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.